Lantas benarkah saat kejadian Tamara memang menitipkan anaknya kepada sosok kekasihnya tersebut? Berdasarkan rekaman CCTV ada. Tak kalah menuai sorotan panas di media sosial, viral juga kisah para selebriti tanah air. Sweetnya Jessica Mila saat sambut Yakob pulang bikin baper netizen. Pemirsa silet RCTI, kemesraan Jessica Mila dan suami tercinta Yakob Hasibuan memang seringkali membuat banyak warganet ikut baper alias terbawa perasaan. Seperti halnya baru-baru ini, Mila yang tengah hamil anak pertamanya menyambut Yakob yang baru saja pulang bekerja. Membawakan segelas minuman, Mila kemudian memeluk mesra sang suami setelah seharian tak bertemu. Yakob pun kemudian membalas perhatian Mila dengan mencium keningnya. Selain sikapnya yang penuh kehangatan, penampilan Mila pun menuai perhatian. Ia terlihat mengenakan daster bermotif colorful seperti kebanyakan ibu-ibu lainnya. Rambutnya terlihat begitu rapi dengan dihiasi bandana putih. Lucunya, kebanyakan warganet justru membandingkan sikap Mila dengan penghasilan suami yang besar. Hal tersebut juga dinilai wajar sebab Mila tak berkutat dengan pekerjaan rumah tangga yang memakan waktu dan energi. Istri-istri semua juga begitu, malah lebih dari itu, makan disiapin, baju dicuciin, baju kerja disediain. Kalau lagi nggak sibuk aja sih. Sebisa mungkin. Lebih sering aku yang nemenin Yakob karena kan Yakob yang banyak aktivitasnya. Menurut aku normal, nggak over. Viral Sandra Dewi terus terlihat awet muda, netizen tuding resepnya banyak uang dan punya suami kaya raya. Di usianya yang kini menginjak 40 tahun, kecantikan Sandra Dewi tak pernah ada habisnya membuat warganet berdecak kagum. Begitu pula seperti yang terlihat dalam unggahannya di media sosial baru-baru ini. Sandra Dewi membagikan momen saat dirinya tengah dalam perjalanan untuk memotong rambutnya. Ia mengenakan busana berwarna hitam tanpa lengan dengan beberapa perhiasan sederhana namun tetap elegan. Menariknya, sebagian warganet justru mengaitkan bahwa rahasia awet muda Sandra Dewi adalah memiliki suami kaya raya serta harta yang banyak. Sehingga wajar Sandra Dewi selalu terlihat cantik dan awet muda karena segala pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh para asistennya. Benarkah? Tapi happy sih, yang jelas saya lagi menikmati hidup banget karena menikah dengan orang yang saya suka, ya seneng lah gitu ya, seneng. Viral, Inul Daratista lepas lelah dengan tidur di kursi bandara dengan bantal tas mewahnya curi perhatian warganet. Inul Daratista dikenal sebagai sosok pekerja keras meski sudah tajir belintir. Ia selalu eksis di layar kaca, bahkan tetap mengambil pekerjaan off-air di luar kota. Karena itulah, ada kalanya ia merasa lelah bahkan sampai tertidur di bandara. Seperti halnya dalam foto yang beredar di jagat maya baru-baru ini, tampak Inul tidur di kursi bandara sambil menunggu boarding. Namun yang menjadi sorotan, meski mengenakan busana serba branded, Inul tak merasa gengsi bahkan menggunakan tas mahalnya sebagai bantal. Menariknya, meskipun apa yang dilakukan Inul begitu merakyat, namun sejumlah warganet merasa bahwa vibes orang kaya dari dirinya tetaplah terasa. Namun ada pula yang memuji karena Inul tetaplah humble meski kini sudah menjadi selebriti top papan atas. Tak ada rotan akar pun jadi, tak ada kursi pun jadi ya bun, sing penting ison glosor sejenak. Sehat ya bun. Orang kaya mah vibesnya tetap kaya, coba orang miskin. Komentar beragam warganet. Ya pokoknya susah senang bersama. Mudah-mudahan yang punya rumah tangga yang udah mulai yang panjang
menghadapi riak gelombang itu semuanya bisa dihadapi dengan baik dan bisa kembali kepada keluarga. Banjir hujatan dari netizen untuk Alia Mas Said dan Thorik Halilintar sampai dibilang seperti mas-mas kampung di hajatan. Di sisi lain, tak hanya Alia, Thorik pun baru-baru ini menuai sorotan tajam saat berada di sebuah panggung acara. Thorik ditemani sang kekasih mengenakan batik dan terlihat asik bergoyang. Sejumlah warganet pun langsung menghujat penampilan Thorik yang disebut-sebut kampungan, bahkan disandingkan dengan para pengambil piring di acara hajatan. Thor, di sini auranya bukan maghrib lagi, tapi pada Isya. Thor, kenapa jadi kayak pemuda penjaga prasmanan kawinan deh vibes-nya? Komentar pedas warganet. Pengen bahagia, terus bisa ngebahagiain orang lain. Alhamdulillah seneng banget ya, tahun ini luar biasa. Kasus tenggelamnya anak artis Tamara Tiasmara naik status menjadi penyidikan. Polisi sebut ada kekasih Tamara di CCTV. Setelah melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam guna otopsi, kasus kematian anak Tamara Tiasmara dan Anggir Dimas bergulir ke babak baru. Rabu 7 Februari 2024 kemarin, pihak kepolisian mengumumkan bahwa telah menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kombes Wirasatya Triputra menjelaskan, sejauh ini pasal yang akan dikenakan oleh penyidik adalah pasal 359 KUHP, yaitu karena kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kami telah melaksanakan gelar perkara terhadap kasus meninggalnya putri daripada Ibu Tamara di kolam renang Duren Sawit. Hasil gelar perkara yang kita laksanakan, kita simpulkan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana. Telah ditemukan dugaan peristiwa pidana. Sehingga tim penyidik sepakat untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dari penyelidikan menjadi penyidikan. Untuk sementara kita masih menerapkan pasal dugaan 359 KUHP, yaitu karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan bisa mengembangkan apabila kita menemukan potensi pidana yang lain. Agenda hari ini adalah klien kami menjalani proses untuk pemeriksaan tambahan. Tadi kurang lebih ada sekitar hampir 6-7 pertanyaan tambahan. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi dari pihak kepolisian bahwa kasusnya dari penyelidikan sudah naik penyidikan. Semua yang disampaikan tadi oleh klien kami, Mbak Tamara, sudah diceritakan dari awal sampai akhir, dan juga ada beberapa saksi-saksi yang tadi juga bersamaan diperiksa di dalam. Alhamdulillah sangat mengapresiasikan kepolisian ini cepat banget kan, dari awal kita datang terus langsung kemarin proses autopsi, terus penyelidikan, sekarang sudah penyidikan. Itu alhamdulillah banget, kayaknya belum sampai seminggu ya, sudah cepat banget. Itu sangat terima kasih sih sama pihak kepolisian.
Yang juga tak kalah mengejutkan, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa pria yang disebut sebagai kekasih dari Tamara tertangkap kamera CCTV saat korban berada di kolam renang. Namun, mereka masih belum bisa membeberkan lebih jauh terkait hubungan dengan kekasih Tamara yang statusnya saat ini masih sebagai saksi. Lantas benarkah saat kejadian Tamara memang menitipkan anaknya kepada sosok kekasihnya tersebut? Berdasarkan rekaman CCTV ada. Sementara masih kita ambil keterangan sebagai saksi. Kalau di tempat itu baru sekali, tapi untuk latihan itu nggak baru sekali kan. Nggak mungkin lah aku titipin anak aku ke orang yang baru sekali aku titipin, kan nggak mungkin. Apalagi orangnya nggak dipercaya, itu kan nggak mungkin banget. Pokoknya saya nyampe di lokasi itu, kondisinya kan Dante udah meninggal ya. Dan ditemani oleh siapa? Saya sudah ceritakan semuanya kepada pihak kepolisian. Bukan wewenang saya untuk memberitahu ke orang-orang, itu kan kewajiban kepolisian untuk menjelaskan. Kalau saya yang menjelaskan nanti timbul fitnah, timbul gimana Kak? Kayak cacat hukum atau seperti apalah gitu. Itu kan kewenangannya kepolisian untuk memberitahu siapa pelakunya. Kan saya tadinya mau ke kolam renang. Gitu. Tapi ternyata ada kejadian itu, akhirnya saya langsung ke rumah sakit Islam Pondokopi. Nah, pas saya sampai situ Dante udah di IGD, udah lagi tiduran, terus pas saya nyampe udah biru, badannya udah biru, udah. Nah, itulah yang saya gigit-gigitin pipinya, udah gigit-gigitin, cubitin tangannya, pahanya aku cubitin. Pokoknya gimana? Pokoknya biar dia bisa respon gitu. Jadi pas sampai di situ keadaan Dante udah nggak sadar. Ternyata udah ini meninggal.